Ramadhani dengan NPM 2313022005 dengan rekan saya Syukur Muhammad dengan NPM 2313022033. Saya Sofina Miswada dengan NPM 2313022037. Saya Tara Badri Aurelia Mustika dengan NPM 2313022001. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UTS Manajemen Pendidikan dengan tema mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih pendidikan itu. Pendidikan merupakan salah satu wujud agar masyarakat dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya masing-masing. Dengan adanya pendidikan, masyarakat dapat mengetahui dan mengembangkan potensi yang mereka punya. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menjelaskan bahwa salah satu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana bisa dicapai dengan adanya pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 31 ayat 1 juga menjelaskan bahwasannya tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pembelajaran, yang mana dalam hal ini berarti negara mempunyai kewajiban dalam memenuhi hak warga dalam hal pendidikan. Sehingga menanggapi hal tersebut, pemerintah berusaha melakukan program pendidikan gratis yang diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menetapkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar dan tanpa memungut biaya. Salah satu masalah di dunia pendidikan pada Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan. Banyaknya masyarakat Indonesia menilai bahwa pendidikan di Indonesia terbilang mahal, dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan lanjut ke perguruan tinggi. Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia yang tidak bisa dijangkau bagi masyarakat menengah bawah. Banyak dari anak-anak yang di bawah umur tidak bersekolah karena mereka tidak mempunyai biaya dan menghabiskan waktunya untuk bekerja menghasilkan uang membantu orang tuanya. Menurut survei HSBC pada tahun 2018, Indonesia masuk ke dalam 15 besar negara dengan biaya pendidikan termahal dan menduduki posisi ke-13 dengan rata-rata biaya pendidikan dihabiskan sejak sekolah dasar hingga sarjana sebesar Rp250.908.000. Baik, selanjutnya faktor atau penyebab mahalnya biaya pendidikan di Indonesia antara lain: yang pertama, masih banyaknya kegiatan di luar kurikulum pendidikan, biaya kegiatan dibebankan kepada orang tua siswa. Yang kedua, subsidi yang diberikan pemerintah disalahgunakan untuk hal yang tidak penting yang pastinya tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Selanjutnya, dampak umum menyebabkan mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Yang pertama, lemahnya sumber daya manusia. Sektor pendidikan merupakan peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan standar sumber daya manusia di Indonesia. Yang kedua, lemahnya taraf ekonomi masyarakat. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat akan kesehatan. Semakin tinggi pendidikan, semakin sadar pentingnya kesehatan pendidikan. Di antaranya, universitas merupakan pendidikan tertinggi yang bertugas untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Lalu selanjutnya adalah bagaimana solusi agar biaya pendidikan di Indonesia tidak terbilang mahal. Yakni yang pertama adalah mencari informasi beasiswa yang sudah dikeluarkan dari pemerintah. Yang kedua, mengubah gaya hidup, misalkan dari yang gaya hidupnya berlebihan menjadi biasa saja dan banyak menabung. Yang ketiga, tidak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Keempat, dapat membedakan mana kebutuhan yang diinginkan atau yang tidak diinginkan. Lalu, solusi untuk menjadikan biaya pendidikan menjadi lebih ringan bagi para orang tua sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu melalui subsidi atau klien dan juga aspirasi masyarakat. Disebutkan dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya kedinasan pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari APBN. Solusi selanjutnya adalah dengan membangkitkan peran serta masyarakat melalui Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten atau kota dan komite di tingkat sekolah atau madrasah. Sebenarnya solusi pemerintah dan masyarakat tersebut telah terjalan cukup baik, hanya tidak bisa berjalan secara maksimal dikarenakan kurangnya konsistensi dan komitmen masyarakat serta pemerintah itu tersendiri. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.